Jesus, to exercise our spirit, to open ourselves to you this afternoon, open to the fellowship, open to all the word that we are going to hear. May you take away all the veils. May the living God to speak the living word to us, to strengthen each one of us, refresh our training, to love you more. Oh Lord Jesus. Tuhan Yesus, makasih Tuhan, ada persekutuan yang membawa kami kepada iman. Oh, syukur kepadamu, ada teladan iman yang di depan, yang membawa kami melihat, ada pengasih-pengasih dirimu hari ini. Tuhan, melalui persekutuan di siang ini, oh kami boleh terbantu. Oh Tuhan Yesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, you are the living one. Thank you, you also live within us. Oh Lord, please bless this fellowship. We open up our vessel to you. Fill up with your love, Lord. Fill up with your life. Thank you, Lord Jesus. Amen. Praise the Lord. Please be seated. Please, brothers and sisters, open our hymns. Supplement 5 to 8. Supplement 5 to 8. Amen. Oh, kinilah saatnya. Waktu tidak banyak. Oh, pilihlah siapa yang kau layani. Maukah bersama berperang bagi Tuhan? Tumpas musuh si iblis yang licik. Inilah saatnya, waktu tidak banyak. Pilihlah siapa yang kau layani. Maukah bersama berperang bagi tumpas musuh si iblis yang licik. Inilah saatnya. Banyak orang bimbang, iblis ganas bikin kerusuhan. Maka kita harus tangkap semua sampah, bayar harga bagi pemulihannya. Baik, 3. Inilah saatnya, Roh Kudus bekerja, pemulihan makin dipercepat. Bentuk insan baru sesuai rencananya, tarik orang datang kepadanya. Kini hari akhir, Kawan memberitakan, biar semua tahu kerajaan kan tiba. Pasukannya datang, musuh tunggang-langgang, seluruh bumi taat kepadanya. Inilah saatnya, waktu tidak banyak. Pilihlah siapa yang kau layani. Maukah bersama berperang bagi Tuhan? Tumpas musuh si iblis yang licik. Saatnya, banyak orang bimbang, iblis ganas bikin kerusuhan. Maka kita harus anggap semua sampah, bayar harga bagi pemulihannya. Kinilah saatnya, Roh Kudus bekerja, pemulihan makin dipercepat. Bentuk insan baru sesuai rencananya, tarik orang datang kepadanya. Hari akhir, Tuhan memberitakan, biar semua tahu kerajaan kan tiba. Pasukannya datang, musuh tunggang-langgang, seluruh bumi taat kepadanya. The army moving out, the
4. Go forth and song his praises. Proclaim to men. The kingdom that shall come. The army moving out, the enemy to run, and Christ will give his rightful place of love. Brother, praise Father, let us sing. Go forth and song his praise. Proclaim to men. The kingdom that shall come. The army is moving out. The enemy to run, and Christ will give. Together, praise Father, let us sing. Go forth and song his praise. Proclaim to men. The kingdom that shall come. The army is moving on, the enemy to run, and Christ will give his rightful Bahasa, balik tempat. Keluar memberitakan Dasma tahu kerajaan yang tiba, pasukannya datang, musuh tunggang langgang, seluruh bumi taat kepada. And song his praise, proclaim to men. Amen. Untuk saudara Timotius Iman dipersilakan, waktu dan layar dipersilakan.
Moses, suara dengar? Suara terdengar, Pak. Sebentar. Oke. Ini saya minta saudara Alfian baca ayatnya. Alfian, ada sudah Alfiannya. Iya. Moses, Alfian ada? Alfian ini ada di kelas sebelah, Pak Timotius. Oh, jadi dia tidak bisa bawa ayatnya. Ya, ini saya ambil, seharusnya Samuel Timotius, Pak. Oke. Tapi saya ambil alih dulu. Moses doa dulu kasih ayat coba. Ya, amin. Amin, Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan atas sore hari ini. Amin. Tuhan, kami tahu inilah saatnya Tuhan. Ya, Oh Tuhan, waktu tidak banyak bagi kami. betul. Kami persembahkan Tuhan orang-orang muda ini pada Tuhan. Amin. Waktu zaman akhir ini Tuhan. Ya, Bahwa kami menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. amin. Oh, bertahan hingga kesudahannya. Ya, Tuhan, bagi perkembangan Injil Kerajaan-Mu. amin. Terima kasih Tuhan. Amin. 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 Puji Tuhan. Jagalah kami Tuhan. Amin. Pada sore ini dengan saudara 55 dan 56. Ya, Oh Tuhan. 5556 betul. ya, mereka mau selesai yang 55. Amin. Yang Tuhan jaga mereka, siapkan waktu ini mau selesai lebih rohnya, visinya lebih menarik, tidak bisa kompromi untuk sembarangannya. Bila sekutu sikit ini mengenai waktunya ini begitu pentingnya, saatnya nih, waktunya tidak boleh buang sembarangan. Karena firman Tuhan sudah jelas untuk kami. Amin. Amin. Puji Silakan Tuhan. ayat nih, Moses, Ya, ayat. baik. Saudari, mari kita buka ayat di Efesus pasal 5. 16. Karena ini mengacu kepada waktu yang tidak banyak, Ya, kita sama-sama buka Efesus pasal 5. Kita baca dari ayat 15, 16, dan 17. Saya bacakan Efesus 5, ayat 15, 16, dan 17. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. ya, Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. ya. Saudari, mohon dalam kasih, bisa kita berdua-berdua membaca sekali lagi, ayat Amin. 15, 16, dan 17 berdua-berdua. Amin. 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 Oke, amin. Puji Tuhan, ada satu ayat lagi, saya hendak bacakan, yaitu di Kolose pasal 4 ayat 5. Ya, Kolose 4 ayat 5, ya, dikatakan, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Amin. Sekali lagi, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Amin. Boleh, saudari, sekali lagi ambil waktu berdua-berdua baca ini dengan roh yang kuat. amin. Oh Tuhan. Amin. Amen. Amin. Puji Tuhan. Ayat terakhir yang hendak saya bacakan sebelum persekutuan ini ada di Perjanjian Lama. Mari kita buka di Mazmur pasal 90, 12. ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian,
Ya. hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Amin. Sekali lagi, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian Amin. sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Baik. Terima kasih Moses. Amin. Saya diminta ada sampaikan tiap mau selesai angkatannya, sampaikan untuk apa yang saya mengalami ada hari ini Timotius dalam pelayanan maupun melalui 1995 ada di FTT mulai sama-sama dampinginya asisten dan juga belajar sampai sekarang. Jadi saya bicara pelan-pelan ini, saya bukan membawakan berita-berita. Saya mau bawa pengalaman saya. Contohnya, saya minta saudara Moses dan minta ke saudara Samuel dan minta saudara Arifan siapkan ayatnya, kata Moses bantu. Tetapi dalam roh saya sangat bisa percaya pasti menurut apa yang perasaan saya. Nah inilah utama kalian mesti belajar bagaimana hidup di dalam roh. Ingat, hidup di dalam roh. Nah adalah satu katakan harus dipenuhi oleh roh. Itu di Efesus pasal 5 ayat 18 ya. 18. Penuh oleh roh. Ya, betul. 5:18. Efesus 5. Ya, Moses. Ya, saya bacakan Ya, Efesus pasal 5 ayat 18. ya. Baik, dikatakan demikian, janganlah kamu mabuk oleh anggur karena Ya. anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Amin. Ya. Nah, jadi judulnya tadi ayat itu yang pertama Efesus pasal 5:16. Itu guna waktu yang baik-baik. Tapi banyak orang, ini pengalaman saya sendiri ya, waktunya kita banyak, buang bukan sembarangan. Saya layani juga, saya FPT 2 tahun juga. Saya juga untuk Tuhan, waktunya betul. Itu waktunya harus waktu yang apa? Nah, kalau Kolose 5:45 ya. Ya, 4:45. Tadi 4 yang 5 ya. Memberikan hikmat. Betul. Hikmat. Menggunakan waktu yang ada hikmat. Nah, jadi kita pinter. Ini bendanya pengalaman saya kalian mesti tahu. Otak kita ini ada pinter. Kita sudah latihan 2 tahun nih, jangan jadi orang yang pinter. Sok pinter. Harus belajar di dalam roh. Nah, roh itu hikmat. Kenapa Efesus pasal 1:17? Belilah roh hikmat. Ya, hikmat. Wahyu hikmat supaya kita mengertinya. Nah, ini kalian latihan semua nih kembali perlu visi yang ada roh hikmat, mengenal dia. Nah, jadi inilah bedanya hikmat dengan pinter, bedanya. Hikmat itu pasti dari roh Allah. Kalau bukan dari roh Allah, dari diri itu alamiah, diri itu banyak jatuh dalam jiwa pikiran. Benarkah, salahkah, betulkah, salah. Itulah jatuh dalam pohon hayat dan pohon pengetahuan. Saya harap sekutu ini, para asisten, para saudara dengar, nanti bisa saya sampaikan ini, bisa jelaskan. Saya mesti pelan dengan sampai ke kalian. Ya, nah, melalui ini sekarang latihan ini memang 2 tahun mau selesai. Angkatan 55 saya dengar di sini kerasnya tidak ada, semua ada. Ada sebagian di pulasannya. Ya, Moses pulasan. Betul, Pak. Sedang Yang di berikan luar juga. pulau semua.
Mereka juga buka dengar. Mereka ikut ini Pak. Ya. Ya, ikut dengar. Syukur kalian mendengar. Saya Timotius sampaikan ini bukan dari berita atau perkataan apa, tidak. Apa yang saya pengalaman, saya hari ini masih Tuhan membutuhkan. Saya rasa saya juga mau sampaikan. Ya, buktinya roh sama roh tadi, ayatnya, nyanyiannya bisa tembus. Nah, jadi sekarang 4 hal saya masukkan untuk kalian. 4. Pertama, kita hadap manusia. Pertama ya, manusia adalah manusia di dalam dunia yang sudah masih belum dengarkan Injil, belum diselamatkan. Ya, tentu kita belakang ini terus katakan, harus beritakan Matius pasal 24 ayat 14 ya. Ya, 14. 24-14, betul. Ya, betul. Jadi jangan keliru ya. Ayat-ayat tidak boleh sembarangan, tepat. Kenapa saya pelan untuk kalian? Nanti sekutu ulangi saya, jangan buka lagi langsung. Matius 24 membawakan kita harus 14 berkata Injil kerajaan. Nah, Injil yang biasa-biasa itu Injil karunia biasa-biasa. Injil kerajaan itu lain sudah. Membawa lebih mengenalkan kerajaan Tuhan mau datang kerajaan. Nah, kenapa Yesus pertama datang maupun Yohanes datang? Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nah, tadi nyanyi saya suruh, kinilah saatnya waktu tidak banyak. Pilihlah siapa yang kau layani. Nah, hari ini juga katakan, kinilah saatnya Roh Kudus bekerja. Kalau kini hari akhir. Keluarlah memberitakannya. Beritakan apa? Injil kerajaan. Nah, Injil kerajaan adalah bukan Injil kasih karunia lagi. Injil kerajaan Allah, Tuhan datang tuh pahala. Menjadi raja. Singgung kerajaan yang beraja. Nah, ini saya pelan-pelan sampaikan ini poin ini Injil. Nah, kita dapatkan semua di FTT ini, beritanya apapun, tak lain kita di persembahan 2 tahun, tujuan kita melayani 10 waktu maupun 10 waktu, maupun sekerja dan sekerja, maupun bagaimana, semua adalah untuk hari ini kita sudah selamatkan oleh apa? Oleh Kristus datang di dunia. Datang dunia bagaimana selamatkan kita ada 2 aspek. Mengenai, ingat ya, mengenai yang negatif, dia datang mulai jadi inkarnasi, jadi manusia. Nanti jelaskannya, manusia. 33 tahun di bumi. Dia manusia, katakan anak manusia. Tiap kali iblis coba dia. Kalau kamu anak Allah, sebutkanlah, perintahkanlah batu itu menjadi roti. Tapi dia bilang, anak manusia hidup bukan dari roti saja. Tapi iblis minta dia, kalau kamu anak Allah, batu rubah jadi roti. Tidak, dia tidak mau. Dia terjaga identitas anak manusia. Nah, kalian ini sekarang 2 tahun masih belajar, masih di dalam banyak masih alamiah diri, hidupnya 2 tahun masih perlu perlengkapan waktu-waktunya. Nah, waktu ini selesai adalah kalian lanjut guna yang 2 tahun itu jadi dasar. Saya baru ulangi lagi berita tahun lalu, ya 25 September. Bulan September saya sama kalian angkatan 54 55. Mungkin kalian suruh apa ya? Tadi saya beritakan itu, saya buka lagi video waktu itu 25, ini 26 sudah. Bulan 9, tengah tahun. Kalian 55 sudah ada dengarkan. Nah, saya kalau kalian tidak tak mau minta
asisten Moses. Mintakan saya dulu itu minta berikan oleh-oleh berita itu yang September itu bulan tahun 2025. Saya sampaikan. 2025. Masih jelas. Saya tadi ulangi dengarkan. Nah, mohon ini kalau Moses dikasih mereka siapa perlu. Ulangi lagi dengar. Amin. Semua yang dapatkan ini jangan sok pinter sudah bisa. Kenapa? Perlu bukan dengan pinter, hikmat. Mau cari. Matius 7:7. Carilah, mintalah, mengetoklah, mohonlah. Nah, jadi Injil tadi itu inkarnasi ya manusia. Kedua, satu poin ini ya, satu ya, inkarnasi. Kedua, dia datang untuk disalib. Salib, itu salib. Salib membereskan iblis. Yang di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Turunan manusia perempuan ini. Yesus datang. Hancurkan kepalanya. Itu dia salib itu perlu bereskan ciptaan lama. Segala negatif setan. Itu dia namanya kematian kesalibannya. Kesalib. Nah ketiga dia bangkit. Nanti dia bangkit. Nah bangkit jadi apa? Menjadi roh pemberi hayat. Nah itu pemberi hayat bagi dia sudah jadi roh. Baru dia masuk ke tiap-tiap orang. Seru pada Tuhan Yesus. Rohnya masuk ke dalam. Nah begitu roh yang masuk dalam. Dia sudah ada roh yang kerajaan Allah. Sudah lengkap semuanya. Nah, baru akhirnya bangkit. Bangkit itu masalah kenaikan. Kemuliaan. Empatnya inkarnasi, salib, mati, bangkit. Nanti kalian bicara lagi. Nah itu dalam jadi roh pemberi hayat. Nah, mulai lagi ya roh pemberi hayat sudah ada. Mulai apa? Kita dikuduskan. Dipembaruikan. Dibarui, membentukkan, selupakan, akhirnya mulia. Ini tahap-tahapnya. Nanti Moses lebih pintar, harus lebih maju dari Timotius. Ini generasi penerus. Oke? Nah inilah poin yang Injil. Kerajaan dan Injil harus kenakan, sampaikan dulu, jelaskan diri dulu. Nah diri tidak jelas, tidak dapat di konstitusi. Kamu katakan Injil biasa-biasa, atau Injil kerajaan, kamu puasa. Ada ayat, ada firman, pengalaman. Syukur pada Tuhan, sekarang ada 7 menit, kalian bagi nikmat apa yang saya sampaikan. Khusus angkatan 55. Amin. Dan berasanya kalian yang dengarkan. Pun dari lawang, dari internasional ada 2 ya. Ada, ya. Inggris sama Mandarin ada. Ada 4 saudara 2 dari China, 2 dari Malaysia. 那因什么能够华语，会讲华语的，你们4位啊，你们要清楚我交通的是什么。这个要2年了。Sorry, Musa nak apa-apa ya, saya pakai Mandarin sedikit. Gak apa-apa. Kalian Amin. pakai Inggris, saya pakai ya, 你们4位听了要注意讲什么，分享。OK， 听到sit。Satu orang 1 menit yang panjang. Ayo, Musa panggil. Silakan. Apa yang saya bicara tadi? 1 poin. Oke, silakan satu saudara, satu saudari, angkatan 55. Ya, 2 Sharing menit point. pun boleh, 2 menit boleh. Poin 1 dulu. Silakan. Ya, langsung berdiri saja, saudara. Ya. Saudari juga sudah langsung berdiri ya, biar waktunya pas. Silakan, Saudara Nelson. The time is yours.
In bahasa, if you can speak. Kalau ini boleh bicara. Ya. Kita harus semua. We cannot hear you. Jadi mereka pakai Inggris ya, no, Saudara Moses. Suaranya Yang- tidak terdengar. Oke. Mikrofonnya minta tolong tim Zoom bisa. Malaysia satu ya. 你讲华语吗？你什么名字？你叫什么名字？ Tak dengar sih. Tak dengar suara. Moses, tak dengar suara. Iya, suara di kelas belum terdengar. Ya, Boleh pakai mikrofon yang lain? ayo. Cek cek. Nah, ya, silakan, Brother Nelson. 阿妹，OK，你用叫什么名字？我叫 Nelson，杨生，你在哪里？什么地方来？马来西亚。古晋上马拉好，汉。古晋好，这个6月份古晋有香条啊，我会去好吧？我一个你在马朗。啊，我在马lang，好，对对你分享刚强，我讲阿妹，什么？我用中文吗？中文不要英文，英文好了。 Amin. Amin. Puji Tuhan saudari. Amin. Melalui sekutu dari bala saudara, saya menikmati hari ini kita perlu menjadi orang yang di dalam roh. Amin. Ya. Kalau kita ingin untuk menebus waktu kita, ya kita harus menjadi orang yang di dalam roh. Ya karena kalau kita tidak di dalam roh, kita akan tidak tahu kita hari ini mau bagaimana saudari. Jadi hari ini dari lalui sekutu tadi, saya diberkati dengan satu kata harus di dalam roh, dengan terus berdoa saudari. Amin. Kalau kita terus berdoa, ya kita akan memahami, kita akan tidak membuangkan waktu kita dengan hal-hal yang sia-sia. Jadi hari ini saudari semoga kita terus dalam pelatihan maupun di dalam nanti kita sudah selesai daripada pelatihan, kita perlu menjadi seorang yang melatih roh. Amin. Sehingga kita bukan di dalam pemikiran kita bukan di dalam emosi kita. Amin. Tetapi kita di dalam roh supaya kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Kita tidak membuang waktu kita untuk melakukan hal-hal yang sia-sia. Amin. Semoga kita terus mati roh. Amin. 刚才我说聪明跟智慧什么分别？Hikmat dengan kepintaran. Ya, pintaran banyak dari otak, pintar. Hikmat dari roh. Ya. Bedanya. Amin. Episode 5 itu mengenai waktunya guna baik-baik. Itu semua pengguna waktu yang tepat. Nah, lantas kalau hikmat harus yang pasti dari Tuhan. Amin. OK，可以了，走下来，谢谢，谢谢。 Amin. Pada poin selanjutnya, untuk menebus waktu-waktu kita, ada 4 hal. Yang pertama adalah tentang kita perlu memberitakan Injil Kerajaan. Matius 24 ayat 14, bahwa Injil Kerajaan ini harus diberitakan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Injil kasih karunia yang diberitakan oleh Yohanes dan Yesus berbeda dengan Injil Kerajaan. Injil Kerajaan ini berbeda dengan Injil kasih karunia. Injil Kerajaan adalah Tuhan datang untuk memberi pahala, baik melayani full time atau sambil bekerja, semuanya adalah untuk diselamatkan melalui Kristus yang akan datang ke dalam dunia, datang ke dunia. Yang pertama, dia telah datang dalam inkarnasinya selama 33,5 tahun di bumi. Dia mengatakan bahwa kepada iblis yang mencobai bahwa dia adalah anak manusia. Nah, di sini saya juga diterangi saudara-saudari bahwa tadi saudara mengatakan bahwa 2 tahun di FTT ini adalah dasar. Masih banyak hal yang alamiah juga masih perlu untuk ditanggulangi. Untuk itu saya perlu menjadi orang yang terus mencari, terus meminta dan mengetuk. Bahkan video atau beban dari semester lalu juga jangan dilupakan. Tapi perlu terus menjadi orang yang mencari dan tidak merasa untuk menjadi sok pintar. Lalu yang kedua adalah Tuhan datang untuk disalibkan. Dia telah membereskan iblis, menghancurkan kepalanya. Yang ketiga, dia telah bangkit. Dia menjadi roh, pemberi hayat, masuk ke dalam orang yang berseru kepadanya.
Roh ini adalah sudah mencakup kerajaan. Lalu kita menerima dia menjadi roh pemberi hayat. Dan yang keempat adalah dia dimuliakan. Puji Tuhan atas Kristus yang sudah datang dan membawa kerajaannya melalui inkarnasinya. Amin. Mungkin ada yang bantu bedakan tadi. Bukan 1, 2, 3, 4. Pertama 4 itu apa? Kedua itu 4 apa? Ayo, masih tahu nggak? Itu memang 1, 2, 3, 4. Ada pertama dia datang, negatif 4. Hasil positif dia bangkit 4. 4 pertama apa? Lupa? Inkarnasi. Tulis ya, ingat, inkarnasi itu manusia. Baru dia datang disalib hadap setan semua. Baru dia bangkit. Ya, baru dia bukan, sorry. Inkarnasi, salib, mati, ya salib baru mati, bereskan, baru bangkit 4. Ulangi lagi, satu katakan. Inkarnasi, salib, mati dan bangkit. Mati baru bangkit. Nah setelah itu baru dia bangkit ini mulai dilahir ulang, hayat, berikan hayat. Nah, berikan hayat, baru bagaimana dapat hayat? Kita langsung diterima di hayat ini, dia ada di dalam pembaharui kita, pikiran. Pembaharui pikiran. Hayat itu mulai pembaharui. Atau ke kudus dulu. Dia kuduskan, kita bedakan dulu, kuduskan. Baru dipembaharui. Kudus itu ada pisah dengan gelap, terang. Pisah dari setan. Pisah pengetahuan, hayat, pisah, kudus. Baru dipembarui dalam pikirannya. Itu dalam pembarui. Nah, baru itu, sudah itu, pembarui, terbentuk sudah ya, serupa sudah. Itu satu, sama akhir kebangkitan. Yang kebangkitan. Mulia. Ini proses-proses. Sangat tidak mudah ya, ini pengalaman perlu waktu. Perlu firman Tuhan, kebenaran di konstitusi, ini belakang di Sentul, kampus pekerjaan maupun FSP, dengan 10 waktu penetua, banyak tekankan ini, Injil Kerajaan Allah. Nah jadi Injil Kerajaan Allah, saya belum berhenti sampai sini. Setelah saya beroleh selamat, mudah. Saya sudah beritakan Injil, tapi Injil itu biasa-biasa. Asal ketemu orang, seru Tuhan, sampaikan, itu biasa. Tapi dulu itu bebas, tapi sekarang tidak boleh sembarangan. Jadi kalian berhebat, berluasan, di luar, hadapnya, orang-orang itu, siapapun ada hikmat, ya jangan kait dengan agama, latar belakang. Singgung yang apa kamu mengalami, menikmati ini, sampaikan juga bagus sudah. Nah jadi itu saya waktu muda, umur 21 sudah Injil. Belajar. Sampai sekarang, nah Injil ini makin lain lagi, lebih tingkat lagi. Injil ini saya bawa keluarga dulu pertama, dari dimensi berpaling pada pemulihan Tuhan. Nah, itu sudah cukup. Ini hari ini banyak orang yang pemulihan Tuhan tidak nuntut. Jadi hanya nama saja di pemulihan Tuhan. Dia di gereja lokal atau pemulihan Tuhan. Tapi isinya tidak ada. Nah kalian sekarang ini dapat berkat ini membantu keluarga. Injil utama itu kamu tahu. Kisah para Rasul
Vers 1 ayat 8. Coba siapa mau baca? Tolong satu berdiri. Jangan lempar-lempar, langsung Amin. ya. Amin. Kisah para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke Ya. atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Terima kasih. Kamu dari mana nih? Dari Sorong. Oh, Sorong. Ya. Ya, Tuhan berkati kamu ya. Itu Sorong, saya pertama perluasan 205 di Sorong. Waktu seorang pabrik ikan yang besar itu, orang satu tuh diselamatkan. Jangan duduk. Jadi ini Roh Kudus turun. Di orang ada 120 orang doa di atas routing. Nah, kalian sekarang pulang, walaupun kalian di FPT 2 tahun, banyak doa, lekan, doa. Nah, kalian pulang, juga bentuk ada 2 orang, 3 orang doa, kuat. Doa kuasa. Dua. Nanti ya, ke poin nanti 2. Jadi kalian ini, Injil ini adalah saksi. Nah, saksi tadi pertama, kamu harus tahu inkarnasi, kamu selamatkan. Nah, begitu kamu lahir ulang, kamu sadar roh. Sudah ada kerajaan Allah. Sudah dalam satu tubuh. Nah, itu sudah di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 13. Coba. Ini ayatnya perlu dasar kembali. Satu baca. 1 Korintus pasal 2 ayat 13. Cepat. Memang saya pakai waktu pelan, tidak mau cepat. Karena ini nanti cepat-cepat ya begitu saja lewat. Mohon jangan sembarangan, waktu ini guna yang betul-betul untuk kalian 2 tahun. Sisa berapa bulan sudah wisuda ya. Dapat cari? Berdiri. 1 Korintus pasal 2 ayat 13. Pasal 12 ayat 13. Ya pakai telinga, dengar baik-baik. 1 Korintus 12 ayat 13. Ya. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Amin. Bagus. Sangat baik. Saya minta Malaysia satu berdiri pakai Mandarin baca sama dengar. 没有什么，没有这个，没有那个。哥林多前书12章，还是你啊？没有别人，另外一个没有，还有哪一个？你不要你叫别的，也是那密里来的，密里来的也是那里。你是哪里？从哪里来？中国。啊，中国大陆。好。你都哥林多前书第12章13节，对因为我们不拘是犹太人或希利尼人，是为奴的或自主的，都已经在一位灵里受浸，成了一个身体，且都得以喝一位灵。你看这里没有呀，没有你是什么人什么人，没有犹太人，没有希利尼人，没有印尼人，没有中国的，没有印尼的，还有没有什么？没有这个那个，就一个，都在一个灵里受浸，一个身体。阿妹一，个灵有生命，对不对？对，啊，你回去跟他们讲，不要分种族，阿妹都，是一个灵。我们不是中国人，不是印尼人，是神人。阿妹。你说看，我们在这里没有印尼人，没有中国人，没有马来西亚人，我们在这里只有一个新人，就是在基督里受同一个浸。阿妹，阿门，大神，哈利路亚。哈利路亚。印尼文用印尼文，什么？你会讲印尼话的，印尼话。不会。啊，英文用刚才讲的英文，再讲。 Okay. We are here. We don't have Indonesia people. We don't have Chinese. We don't have Malaysia. Here only a new man. We are in the Christ. We have a drinking one spirit.
Yes, one spirit. Amin. Yes, thank you. Silakan duduk. Thank you, thank you. Nah, jadi 1 Korintus pasal 6, 17 ngomong apa? Lanjut, ini perlu firman Allah. Harus bukan di pikiran, di otak pinter. Di dalam roh bisa masuk. Ayat-ayat yang pakai roh, dia jadi nanti tua, umur tua bisa jadi hidup penghidupan. Kalau tidak pikiran, langsung lupa. 1 Korintus 6, 17. Cepat. Amin. 1 Korintus pasal 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengingatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Ya. Apa? 1 Korintus pasal 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengingatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Oke, silakan coba. Oke, silakan duduk. Sekarang saya masuk ke poin kedua ya. Tadi itu mengenai Injil Kerajaan Allah, Injil dari keluarga, Injil itu selamatkan keluarga-keluarga dari rumah dulu ya. Dari rumah baru teman-teman tetangga-tetangga, Injilkan mereka. Nah, kalian perlu, di ini akhir zaman, semua harus tahu firman Allah, Injil Tuhan mengasihi mereka. Oke, kedua penting, peperangan rohani. Perlu doa peperangan rohani. Ini juga setan sekarang menyerangkan di dalam pikiran kita, mengganggu kita. Apalagi tangannya banyak handphone banyak buka menyerang kita. Kita berperang lawan setan supaya doa ini doa kuasa kuatan Tuhan 2-3 orang usirkan dia, tidak mengganggu kalian. Karena setan lagi zaman ini makin bekerja merusakkan anak Tuhan, apalagi pemilihan Tuhan, apa itisal ekonomi Allah, dia selalu mengacauin. Nah, kalian dapat berkat-berkat ini, visi-visi kebenaran ini harus kuat melawan setan. Nah, itu doa itu di Efesus pasal 4 itu perlu lengkapan semua senjatanya oleh roh firman Allah melawan setan. Saya rasa ini satu poinnya sangat penting, doa peperangan. Nah, doa ini pagi bangun, tidak peduli, hanya datang dulu. Oh Yesus, seluruh Tuhan pagi bangun. Oh Tuhan Yesus menang, saya bangun sudah. Itu melawan. Bukan cari yang lain dulu. Langsung saya baca kitab. 1 menit, 2 menit. Lalu cari mitra. Pelan-pelan. Setan mengganggu. Jangan. Ya, waktu itu harus dipulih di sisi lawan penguasa iblis. Lihat sekarang situasi dunia. Sudah dikuasakan oleh banyak anak muda-muda. Terlalu bahaya. Lihat keadaan sekarang manusia. Hidupnya anak muda. Tidak ada lagi belajar apa namanya otoritas. Ini perlu dengarkan, otoritas. Bapak kita Tuhan Yesus berikan otoritas, kita tidak menurut. Mau sendiri, lawan. Dan setan dan prinsip ada lawan otoritas. Kita ini adalah setelah latihan ini, belajar dalam roh, ikuti, lawankan setan. Oke, 1 menit, 2 menit, 2-3 orang bagi nikmat. Di luar itu tidak ada ya Moses, yang perluasan di luar bisa tahu, buka. Moses bisa. Yang luar tidak bisa. Amin. Ya, saudara-saudari yang di Zoom, boleh dipersilakan untuk bagi nikmat. Ya, Samuel. Ya. Samuel. Mereka bisa bagi nikmat 1 menit. Bisa, 1 menit. seharusnya bisa. Silakan. Yang perluasan bisa juga. Bisa. Nah, supaya mereka juga perhatikan. Amin. Cepat, waktunya tidak banyak lagi. Satu saudara, satu saudari. Ya. Silakan. Bisa lihat nggak gambarnya? Ada saudara Thomas di sana. Ada. Apakah tim Zoom boleh bikin galeri supaya kelihatan lebih banyak? Kalau tidak jangan buang waktu. Oke. Waktunya buang. Amin. Silakan. Mungkin saudara Fiden. Amin. Sore ini saya juga terberkati dengan
sharing saudara kita bahwa pentingnya kita memberitakan Injil dan dimulai dari rumah kita. Satu hal tadi saya terkesan di Efesus pasal 4, pasal 6 sebenarnya membicarakan mengenai perlengkapan senjata Allah. Artinya bahwa hari ini di dalam keluarga kita perlu memberitakan Injil, dan Tuhan sudah memberi kita modal, yaitu perlengkapan senjata Allah, dan juga Tuhan memberi kita otoritas. Jadi keselamatan ini adalah tergantung pada kita apa, pergi atau tidak. Semoga ini juga kembali mendorong saya, baik nanti setelah pelatihan, untuk terus memberitakan Injil dimulai dari keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar saya. Amin. Yang penting kamu konstitusi, pertamanya itu konstitusi ya, jelaskan kebenaran. Siapa lagi? Amin, silakan. Mari saudara-saudara. Silakan Saudara Thomas. Oh, amin. Amen. Masih ada ya? Silakan. Berapa menit? 20. Iya, masih 2 poin lagi. Udah tidak gampang ya. Amin. Halo. Ya, terdengar Thomas, silakan. Men. Ya, saudara-saudari ya, bahwa kita hari ini kita bekerja menginjil, itu bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita bekerja itu adalah bagi kemuliaan Allah. Ya. Nyatanya ketika saya menyadari ya bahwa saya tidak bisa melakukan apapun sendirian, saya tidak bisa menyadari bahwa pekerjaan saya itu adalah pekerjaan bagi Tuhan. Ya, tapi ketika saya hanya mengandalkan kekuatan saya sendiri, tanpa saya menyadari apa yang harus saya kerjakan, apa yang harus saya perbuat, hasilnya adalah diri saya sendiri. Hasilnya adalah bukan mengandalkan kekuatan Injil, bukan mengandalkan kekuatan Allah, tapi ya adalah mengandalkan kekuatan saya sendiri. Hasilnya adalah ego saya sendiri. Nah, ketika saya mendapatkan sesuatu, ya saya hanya ada keluh kesah, hanya merasa hanya adanya bersungut-sungut. Ya, ini menerangi saya ya bahwa saya tidak bisa mengandalkan kekuatan saya sendiri. Oke, cukup. Amen. Terima kasih. Cukup, Samuel. Cukup. Baik, Pak. Baik. Oke, saya lanjutkan ya. Saya lanjut mengenai ketiga ya. Jadi satu Injil, harus Injil ya. Tahu ya, ini kerajaan Allah. Betul penting. Kedua nih, peperangan dengan setan. Nah, terus lagi ketiga, kalian sudah di latihan ini banyak. Datang itu banyak, tidak begitu jelas. Tidak begitu dapat banyak. Tapi semua ini kalau dijadikan satu jadi vital. Vital, ada orang yang vital. Manusia Allah, vital. Jadi di dalam itu penuh bukan insani, ilahi. Harus di dalam firman. Nah, kenapa hari ini sulit orang mengenalkan apa itu insani, apa itu ilahi. Nah, ilahi yang di hari ini yang puncak, sejelas. Pemulihan Tuhan, ekonomi Allah, makin jelas, makin puncak. Kebenarannya makin terang. Nah, jadi kita sudah jadi manusia Allah. Jadi orang vita. Nah, pun ini tidak bisa bawa perorangan, tidak bisa. Ke vita bahwa ada penghidupan gereja. Nah, kalian nanti di wilayah-wilayah, rumah-rumah, distrik, ada gereja-gereja, ada tempat. Harus koordinat, berapa orang sama saudara, vita sama kita, bisa kompak. Saling mengasihi, saling bisa bangun, saling tukar tambah, selalu menuntut mitra. Dua-dua, penting sekali. Itu adalah pulih kisah para rasul, rumah ke rumah, ada 4 ajaran rasul-rasul, persekutuan, doa bertekun, dan juga ada ambil roti tawar, makan bersama. Nah, ini poinnya ketiga. Nah, keempat,
Nah, harus mengenakan Kristus yang al-muhid. Belakang dikatakan kita harus ambillah Kristus sendiri. Jadi apa? Kristus apa? Dia adalah pribadi Kristus sendiri. Saksi Kristus. Dia yang satu-satu yang perlu kita teladani. Nah, Kristus. Ini kali Matius ini adalah khusus di dalam Wahyu tentang Kristus. Dirinya dia sendiri, dia Allah, dia juga manusia Allah, dia juga Yesus, dia juga Allah tunggal, dia juga inkarnasi, mati semua, dia juga roh yang pemberi hayat, dia juga mengasihi kita semua. Dia sudah ada segala kuasa, dan kita pegang kebenaran, terus tidak lupa. Hanya Kristus sudah ada di kepalanya, dia sang kepala, dia adalah otoritas, berkuasa, kita adalah taati yang gereja, tubuh, selalu menuruti, belajar, tidak lawan, hari demi hari, kita pikir saja apa itu salibkan, dibereskan, dikupaskan, bukan lagi kamu hidup, bukan saya hidup, bahkan Kristus hidup. Nah, pelan-pelan ini jadi satu berkat. Saya minta nanti ada Muses, lebih lengkapan lagi, asisten 2 lebih lengkapan. Nah, sekarang waktu saya tidak banyak, kembali pada asisten saudara Samuel, saudara Afian, dan saudari yang berapa, lanjutkan Moses. Ada 10 menit lebih kalian. Ya, boleh dimulai dari Tius, kemudian saudari Mian. Tadi saya lihat ada saudari Winda ya di Zoom, bisa sharing. Amin. Silakan. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudari, sekali lagi melalui persekutuan saudara kita kembali disegarkan. Kita juga diingatkan bahwa, amin, di saat ini, ya melalui ayat-ayat yang kita doa bacakan, saudari, waktu kita tidak banyak. Ya, saudara kita memberikan ayat-ayat menunjukkan bahwa waktu kita tidak banyak, saudara-saudari. Waktu kita sangat terbatas. Karena itu kita perlu menggunakan waktu dengan bijak. Ya, perlu hidup di dalam roh. Ya, saudara-saudari, tadi saya terkesan bahwa saudara kita mengatakan bahwa di dalam pengalamannya beliau mengatakan bahwa dia menempuh satu kehidupan bukan karena kepintaran yang berasal dari manusia, tetapi dari hikmat Allah. Ya, ini adalah hasil dari roh. Untuk apa, saudari? Adalah untuk memberitakan Injil. Dan Injil yang diberitakan adalah Injil kerajaan Allah. Yaitu membawa manusia diselamatkan, bahkan diubah menjadi serupa dengan Allah. Nah, saudari, di dalam bagian ini saudara kita mendorong kita, orang-orang muda. Ya, tadi beliau sempat mengatakan mengenai proses yang telah Tuhan kerjakan, inkarnasi, disalib, mati, bangkit, lalu dia masuk ke dalam manusia, manusia pun melewati proses. Ya, amin. Kita menerima hayat, ya kita dikuduskan, kita ditransformasi, akhirnya kita bisa dimuliakan. Amin. Semua inilah Injil kerajaan, saudari. Ya, saya juga terkesan tadi dikatakan bahwa hari ini terhadap memberitakan Injil kerajaan ini perlu ada peperangan rohani. Ya, iblis terus menyerang, mengambil waktu manusia menggunakan gadget, tadi ya dikatakan menggunakan gadget, suka mengambil waktu manusia. Oh, Tuhan Yesus ini juga menerangi saya, banyak sekali waktu saya habis di gadget saya, saudari. Sedikit-sedikit menunduk melihat HP. Oh, Tuhan Yesus, saya perlu berperang, amin, mengalahkan musuh Allah. Ya, tadi dikatakan waktu-waktu itu dari pagi harus banyak menyeru nama Tuhan, harus baca Alkitab 1 menit, 2 menit, doa baca, amin, menggunakan waktu untuk mengalahkan musuh Allah. Mari saudari, saudara kita juga mendorong bahwa semua ini kita kerjakan di dalam pelatihan adalah satu dasar. Nanti waktu kita melayani, ya baik sepenuh waktu maupun sambil bekerja, saudari kita menjadi orang yang memperhidupkan apa yang telah kita latih hari ini. Puji Tuhan. Terima kasih. Amin. Kamera bisa diarahkan.
Amin. Puji Tuhan saudara-saudari. Kita kembali disegarkan. Kita kembali diingatkan. Pergunakanlah waktu yang ada. Sebab hari-hari ini adalah jahat. Saudara-saudari, ketika saudara kita mengucapkan ayat ini kembali ya saudari, itu juga kembali menerangi diri saya. Bahwa hari ini ada waktu yang begitu mustika. Kita ada di dalam pelatihan. Begitu banyak kelimpahan firman. Dan inilah yang menjadi Injil yang hidup. Saudari, kita diingatkan kembali bahwa hari ini Tuhan memiliki pekerjaan yang begitu besar. Begitu banyak orang di luar sana yang harus diselamatkan. Dan saudara-saudari, ternyata Injil itu adalah diri kita sendiri. Dia adalah Allah yang hari ini telah menjadi hayat di dalam kita. Dia adalah Allah yang telah melalui proses. Dan oleh proses itu, saudara-saudari, hari ini diri Allah itu sendiri ada di dalam kita. Diri Allah itu sendirilah yang dapat kita perhidupkan. Dan Injil itu sendiri adalah penghidupan kita. Saudara-saudari, setelah Allah ya hari ini ada di dalam kita, ternyata kita juga harus melalui proses saudara-saudari hingga mencapai kemuliaan itu. Kita perlu dikuduskan, dipisahkan dari dunia yang gelap ini saudara-saudari. Kita juga dibaharui dari hari ke hari melalui menikmati firman kebenaran itu. Kita makin diserupakan dan kita juga beroleh mulia. Diri Kristus dimuliakan di dalam diri kita. Saudari, tadi saudara kita mengatakan bahwa ini tidak mudah, ini butuh waktu, ini perlu jerih lelah. Kiranya saudari kita mencapai hal ini. Kita tidak hanya berlatih sampai di sini saja, tetapi proses demi proses ini menjadi penghidupan kita. Sampai kelak Tuhan akan datang kali kedua, saudari kita tetap setia mengerjakan hal ini, membiarkan diri Tuhan menjadi susunan di dalam diri kita, hingga kita hari ini berbagian di dalam Injil. Amin. Amin. Silakan Saudari Winda. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari, atas setiap kesempatan yang berikan kepada kita. Saudara-saudari, kidung tadi dikatakan bahwa kinilah saatnya, waktu tidak banyak, pilihlah siapa yang kau berani. Maukah bersama berperang bagi Tuhan, tumpah musuh si iblis yang licik. Saudara-saudari, puji Tuhan, kini waktunya tidak banyak. Saudara-saudari, pilihlah siapa yang harus kita layani. Puji Tuhan, di pelatihan banyak waktu dan kesempatan untuk kita memperlengkapi setiap diri kita. Bahkan dikatakan di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat 16, di sana dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudari, puji Tuhan, atas setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudari, mari kita bersama-sama untuk memberitakan Injil kepada setiap orang. Karena banyak orang yang perlu diselamatkan melalui kita. Puji Tuhan, saudara-saudari. Amin. Ya, oke, Moses. Amin. Ya. Ya, puji Tuhan. Saudari, Pak Timotius, saya hendak bersekutu bukan khotbah ya, tapi saya benar-benar mengaminkan apa yang tadi disampaikan oleh Saudara Timotius. Ya. Saudari, kita perlu banyak meresapi ini ya. Siang tadi ketika Saudara Timotius telepon saya selesai tutup telepon tuh merenung kembali ya. Tuhan, di Indonesia ini tidak banyak saudara-saudara yang matang di dalam hayat dengan usia hayat yang juga baik, matang menjadi bantuan bagi kita yang masih muda. Saya mengucap syukur ya tadi ke Tuhan bahwa masih ada seorang Saudara Timotius yang bisa membantu kita melihat beberapa langkah ke depan yang mungkin kita belum tahu, belum sadari ya saudara-saudari. Tadi waktu saudara-saudari doa siang disentuh, saya terharu sekali ya, karena khususnya saudara. Tadi Anda tadi berseru pada nama Tuhan itu saya nggak pernah dengar sebelumnya. Leluasa sekali. Ya tadi sport hall tuh rasanya kayak langit tingkat ketiga. Amen. Ya ini bagus sekali tadi saudara. Kok ya dari dulu kayak gitu ya. Tapi nggak apa-apa, lebih baik telat daripada tidak. Ya. Nah ditambah persekutuan ini menguatkan saya karena 2 hari lalu saya bersekutu dengan beberapa AKM di Jakarta ya saudara-saudari. Anda harus dengar ini.
ini alumni FTT dan puji Tuhan dia masih melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, dan berfungsi di dalam gereja. Satu hari dia mau dekat dengan seorang pasangan, dengan seorang perempuan, namun perempuan ini belum di tengah-tengah kita. Mereka sudah jalin hubungan mungkin hampir setahun setengah begitu. Tiba-tiba beberapa waktu yang lalu tidak jadi, artinya saudara ini ditinggal. Alasannya adalah karena saya tidak suka kamu bentak-bentak Tuhan Yesus. Ya, artinya perempuan ini tidak suka mendengar saudara kita tuh berseru pada nama Tuhan. Kemudian disuruh pilih, kamu pilih saya atau pilih Tuhan Yesus? Atau pilih gerejamu, dia bilang gitu. Kamu pilih saya. Tapi menarik ya, ini nggak mudah ya saudara-saudari ya. Dia bilang, inilah jalan yang kutempuh, dia bilang. Kamu yang harus melihat, inilah yang sebenarnya harus dikerjakan. Tapi akhirnya singkat cerita, nggak bisa terima, ya ditinggal. Satu sisi saya merasa sayang ya, aduh ini hubungan sudah baik ya, udah mau ke jenjang pernikahan. Tapi ini adalah harga yang dibayar oleh saudara kita ya. Ini usianya lebih muda dari saya, tapi dia tetap melihat bahwa perkara menyeru nama Tuhan itu adalah absolut, saudara-saudari. Saya percaya Tuhan tidak akan berhutang ke dia. Ya, saya percaya bahwa Tuhan akan menjaga pertaruhannya. Dia mengasihi Tuhan dan mengasihi jalan untuk menyembah Tuhan ya. Dia bukan hanya mengasihi secara doktrinal ya. Saya melihat saudara ini benar-benar mengasihi bagaimana praktek yang tepat di dalam mengasihi Tuhan. Singkat cerita, saudara-saudari, apa yang baru saja saudara Timotius sampaikan pada kita, ini moga menjadi modal. Amin. Karena bisa jadi dengan mudah alumni pelatihan itu menjual menggadaikan Tuhan. Bisa jadi dengan mudah alumni pelatihan menjual keyakinannya karena sesuap kacang merah. Ya, semangkok kacang merah. Saudari, kita harus benar-benar tahu bahwa waktu yang tersisa ini adalah baik-baik kita memustikakan Kristus yang berinkarnasi, yang mati di salib, yang bangkit dan naik, itu bukan cuma dongeng, itu bukan cerita, saudari. Itu ada sesuatu yang 2 tahun ini ada bersama dengan Anda. Ya. Yang akhirnya mau dibayar oleh iblis, oleh dunia, ditukar dengan apapun, Anda tidak akan rela. Kenapa? Karena dia sebagai roh itu real bagi Anda, saudari. Ya. Moga di waktu yang tersisa ini, khususnya angkatan 55, Anda melihat bahwa Tuhan itu sungguh real. Dan hal kedua tadi benar, karena inilah peperangan rohani, gak ada waktu lagi. Ya. Iblis akan pakai banyak cara untuk membawa kita terlena. Tetapi karena kita tahu ini peperangan rohani, saudari. Ya, waktu yang tersisa di pelatihan ini, baik-baik kita pakai untuk terkonstitusi. Ya. Tadi 2 ayat yang sudah kita sampaikan, baik di Efesus maupun Kolose, sama-sama meminta hikmat pada Tuhan. Kalau tidak, dunia ini membodohkan kita. Ya. Mungkin sekarang kita tidak terlalu terlena karena kita majority adalah di gedung pelatihan. Tapi begitu nanti sudah lulus, berjumpa dengan orang di dunia, betapa mudahnya orang itu terseret dan terbiuskan. Ya, namanya bius, nggak terasa. Tiba-tiba udah ada satu anggota tubuhnya yang termutilasi. Banyak orang anak-anak Tuhan, rohaninya termutilasi karena dibius oleh dunia. Nah, moga kita tidak menjadi orang yang terlena, terbius, kita bisa menjadi anggota tubuh yang berfungsi. Ya, terakhir perlu vitalitas. Gimana supaya tidak terlena dan ada dalam peperangan rohani ini? Saudari, kelompok vital itu penting. Ya, rekan vital itu sangat penting. Tetapi kita lihat dari Saudara Lee mengatakan gimana bisa ada kelompok vital. Dimulai dari masing-masing harus vital. Saudara-saudari, masing-masing kita bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Saya tidak bisa titip vitalitas saya kepada Saudara Samuel Timotius. Saya tidak bisa titip vitalitas saya ke Abraham, saya di Malang ya. Saya harus bertanggung jawab terhadap gimana saya vital. Tapi puji Tuhan, ya, kita punya saudara-saudari yang lebih matang dalam hayat membantu kita di dalam penghidupan kita menuju vitalitas. Karena itu, baik yang sekarang sedang field work, minggu ini akan pulang kembali ke Sentul, maupun Anda yang sekarang lagi ada di kelas, minggu depan akan berangkat, ya, akan ada satu tim yang dikirim ke kota paling ujung ya di Papua, kita belum umumkan. Akan ada tim-tim yang akan mungkin
menemui berbagai situasi dan kondisi. Nah, itulah cara saudari secara praktis mengaplikasikan persekutuan Saudara Timotius sore hari ini ya. Kita akan kelak ya saudari benar-benar merasa sungguh berkat bahwa sore hari ini tanggal 16 April kita bisa mendengarkan persekutuan ini. Ya saya sebenarnya agak iri karena waktu dulu saya semester 4 nggak ada persekutuan seperti ini. Tapi rasanya tiap semester saudara kita bersama dengan saudara Benyamin ada beban ya. Wah ini harus kita rebut kesempatan baik-baik. Kayaknya sederhana persekutuannya saudari. Tapi ini real. Ini real ya. Ini bukan khotbah, bukan berita. Ini benar-benar bicara pengalaman. Saya harap baik saya sendiri dan juga saudari trainee kita benar-benar bisa menerima ini dan persiapkan diri kita. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Timotius untuk supply-nya ini sangat segar. Terima kasih. Ya, Oke, amin. terima kasih Moses. Oke, Puji terima Tuhan. kasih semua. Bagaimana kalau para trainee kita bisa berdiri bersama-sama, ketua kelas bisa pimpin untuk. Ya, ya. Silakan. Puji Tuhan. Silakan ketua kelas. Amin. Baik saudara-saudari dan juga saudara-saudari yang di Zoom, boleh buka kamera dan menyalakan mikrofonnya. Untuk kita yang di kelas, dalam hitungan ketiga kita bisa ucapkan terima kasih Saudara Timotius Iman. Tuhan Yesus memberkati. 1, 2, 3. Terima kasih Saudara Saudara Timotius Iman. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. Terima kasih, Tuhan berkati. Amin. Puji Tuhan. Ya, itu. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudari. Mohon dalam kasih Saudara Cliff bisa tutup dalam doa ya. Amin. 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 Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tuhan Yesus. Amen. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh Allah yang hidup. Engkau mendapatkan kami sejak muda dari berbagai tempat menjadi satu dalam hidup gereja. Tuhan Yesus berkati juga saudara kami, Saudara Timotius Iman Tuhan. Dalam masanya Tuhan bisa tetap menjadi saluran berkat, menjadi contoh yang hidup bagi kami semua yang muda ini. Pimpin kami latihan kami ini menjadi berkat bagi hidup gereja dimanapun kami berada. Saudara-saudari yang di field world maupun kami yang akan field world dalam membicarakan Tuhan, mempersaksikan Tuhan. Kami tidak sombong, tapi kami merendah. Kami menguduskan diri kami dalam hikmat kami berdasarkan Kristus, bukan berdasarkan pengetahuan usang kami. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Kami sungguh bersyukur menjadi perbanyakan Kristus. Mulia bagi Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara-saudari. Amin. Dari PA ada pengumuman. Oke, saudara-saudari kita bisa break dan silakan mengambil device untuk